Nah ceritanya Bu, itu Bang Udin karena sungguh-sungguh berobat, akhirnya sembuh lagi dari stroke-nya. Alhamdulillah. Yang tadinya ambruk, sapinya pada mati, banyak lagi ternak sapinya. Amin. Tokonya kebakaran, banyak lagi tokonya, punya mall bahkan. Tanahnya tadi habis sama Agung Sudayu, banyak lagi tanahnya. Alhamdulillah. Jadi Bang Udin sekarang makin ganteng, makin kaya. Ketemu sama si B, abang, ya. Itu bini kedua yang tadinya stroke ninggal Bu, begitu udah kaya lagi nyamperin nggak? Abang udah sehat, pala lo. Ngerayu. Apa lo? Gua lagi susah mah ditinggal. Tapi kalau istri yang setia dia stroke ngurusin sampai sembuh, dia maju selalu bersama. Alhamdulillah. Tapi karena si B punya anak, Bang Udin mikir juga, ya dah gue sambungin lagi lah, kawin lagi sama si B. Tuh, jadi ceritanya bininya tetap berapa Bu? 2. Tapi apa bedanya? Kata Bang Udin ke istri yang pertama, ini kamar abang, di situ duit banyak, perhiasan banyak, nih kuncinya buat kamu, dah terserah kamu pengennya apa. Itu kalau istri yang pertama. Sini kamu istri saya yang setia, kamu mah cinta saya bukan karena hartanya, cinta saya bukan karena sehatnya, kamu mah cinta saya karena apanya? Zatnya. Dikasih Bu, kunci dikasih. Nih kunci buat kamu. Di dalam kamar itu ada duit, ada emas, silakan sepuas kamu ambil. Bagaimana kalau si B? Bang, atuh mana saya kunci? Si B pengen nggak Bu dikasih kunci? Pengen. Nanti dulu, rasain lo sekarang. Udah, lo mau urusin ayah anak. Habis gimana? Udah, ntar gua bagi. Jadi istri yang kedua mah Bu si B, asal anaknya mau kuliah, nelpon, Bang, anak mau kuliah butuh biaya, ya ntar abang transfer. Bang, ini anak mau bikin rumah, baru dibagi Bu. Bang, ini ya anak mau kawin, kasih duit. Nah ibu-ibu kira-kira paham tuh gambarannya. Kalau si B, ibu-ibu, kalau si B dikasih duit, kalau si A dikasih kunci rumah, kancot kamar, ibu pilih mana Bu? Mau dikasih duit apa dikasih kunci? Ibu-ibu demenan mana, dikasih duit sama dikasih kunci? Dikasih kunci mah duit ngambil sendiri, betul nggak? Paham nggak nih kira-kira? Kalau si B mah Bang Udin stroke kabur, dipiara mah dipiara, tapi dikasih kunci enggak? Enggak. Wah, kapiran si B mah kalau si kunci habis duit gua. Habis duit gua ini. Jadi dia mah cuma dibagi. Tapi kalau si A yang cinta sama Bang Udinnya, setia, dikasih kunci. Nah itulah Bapak, kita ini pilih antara dua, beriman karena cinta kepada Allah hati, apa beriman karena surga. Tuh begitu, kira-kira paham? Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima. Kalau orang yang cintanya kepada Allah hati, itu Allah kasih kunci dia, udah terserah kita. Bu, kalau nabi, kalau wali nggak usah ngangkat tangan, hatinya kretek doang, langsung ada, karena dia mah istri pertama. Tapi kalau kita tahajud, saya udah capek tahajud ya, kemudian wiridan tasbih udah berputus,
Kenapa duit belum banyak juga? Berarti ibadahnya karena pengen banyak duit. Bagaimana bedanya? Nih bedanya begini Ibu. Nih mudah-mudahan kita ngaji termasuk saya biar naik kelas. Amin. Sekarang Bu, hidup itu kita hidup bergaul dengan orang itu nggak semuanya baik. Ya, kita punya tetangga, ada yang bagus sama kita, ada yang jelek. Kita punya ipar, kita punya teman, kita punya saudara, semualah. Nah, sekarang saya ambil contoh. Ibu-ibu punya ipar, punya ipar. Ini ada orang yang imannya kelas A, ada orang yang imannya kelas B. Bedanya bagaimana? Nih, kalau si B punya ipar yang baik, dia baik lagi. Pokoknya si B kalau iparnya baik, dia baik lagi. Punya berkat, kasih. Punya makanan, kasih. Oleh-oleh, kasih. Kalau yang baiknya sakit, besuk, wah perlu. Giliran iparnya yang judes sama dia, yang jahat. Oleh-oleh dikasih nggak Bu? Kagak. Begitu sakit dibesuk enggak? Enggak. Begitu mati, bagus dah, bagus mati. Tuh, itu orang namanya baru kelas B. Jadi baiknya itu karena ngelihat baiknya orang. Kalau iparnya jahat, man jahata juhita, jahat sama gua jahatin lagi. Nah, dia lupa sama Allah. Bagaimana kalau si A nih Bu? Ini penting bagi kita. Bagaimana kalau si A? Si A itu begitu ada iparnya jahat, saudaranya jahat, tetangganya jahat, temannya jahat, dia malah bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa A? Ipar jahat, kamu bersyukur. Ini ngetes saya. Saya sudah akhlak mulia belum? Nih ibu catat. Sumber pertama akhlak mulia itu kata Imam Ghazali ihtimalul adza, menanggung jahatnya orang. Tuh, ulangi lagi. Akhlak yang mulia syarat pertamanya, dengerin ibu. Syarat pertamanya ihtimalul aja, nelen kejahatan orang. Bagaimana contohnya? Contohnya punya mertua pelit, telan aja tuh pelitnya mertua. Punya ipar judes, telan aja udah. Artinya telan, jangan omongin, jangan bales. Tuh, itu namanya ibu-ibu kelas A. Dia beriman kepada Allah, wa tasamu, hatinya mengandalkan Allah. Judesnya ipar saya, jahatnya mantu saya, kemudian pelitnya mertua saya, itu semua adalah gerakan Allah. Jadi enggak lihat mertuanya, enggak lihat iparnya, tidak lihat tetangganya, yang dilihat gerakan Allahnya. Maka kalau begitu ibu-ibu, kita dikasih kunci oleh Allah, silahkan kamu yang mau mana. Begitu kita ngedoa, jangankan dengan angkat tangan, hati saja sudah langsung dijabah oleh Allah. Amin. Jadi besok-besok kalau ada yang ngomongin kita Bu, senyum apa merengut? Jadi ngomongin kita, telan aja, itu kejahatan kita. Nah sekarang begini, kenapa kamu marah sama dia? Dianya si pelit. Lah, dia pelit, kenapa kamu marah? Telan aja tuh. Dianya si judes, dia judes, kita telan aja judes. Nah itu namanya akhlak mulia. Coba kita contoh Nabi kita Muhammad. Ada orang Arabi narik sorban Nabi sampai hampir mau terjungkel jatuh, tapi Nabi tidak marah, tuh nahan. Jadi kita bisa menahan ya kejelekan orang. Tuh seperti ibu, istri yang pertama si A bisa nahan penderitaan suaminya stroke. Itu
kejadian-kejadian yang buruk yang Allah berikan kepada kita itu gambaran ese stroke. Kita masih setia nggak sama Allah? Kalau seandainya kita punya cobaan ya di sekitar kita, kemudian kita tidak tahan, berarti kita seperti istri kedua. Begitu suami stroke, kabur nggak bu? Kabur. Begitu ada penderitaan bagi kita, kita lupa kepada Allah. Tuh, kira-kira paham tuh. Nah, makanya ya kita semua ini bu, watak manusia apakah seperti tanah? Tuh tanah itu watak yang paling bagus. Tanah itu nurut, disiram sama air, dibentuk apa aja nurut. Tanah dibentuk jadi batu bata, nurut nggak bu? Nurut. Tanah dibentuk genteng, nurut? Nurut. Tanah dibentuk apapun nurut. Tuh, makanya karena paling nurut, posisi tanah derajatnya paling tinggi. Ibu lihat rumah, mana anggota rumah yang paling tinggi? No, genteng apa kayu apa besi? Ayo, genteng. Tuh, makanya kita harus, ini dia nih, Faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa mungdzirin. Kalau ada takdir buruk itu seperti suami kita stroke, ibu-ibu, terima aja, kita tetap cinta kepada suami, cinta kepada Allah yang memberi nasib buruk dengan cara kita telen tuh. Bagaimana kalau kita ceritain, namanya belum bisa nanggung. Kita mah ada nggak nyeritain, TBC ya. Oh ya, coba kita lihat karakter tanah nurut, maka kita harus punya karakter tanah. Oleh Allah disiram air, kalau disiram air takdir bagus, nurut, alhamdulillah. Bahkan dibakar sama api, tanah dibakar sama api, nurut juga, jadi batu bata, jadi genteng. Tuh batu bata sama genteng dibakar nggak ibu? Dibakar. Ketika dibakar kita diberi takdir buruk. Waduh, lockdown, suami kagak kerja, anak sakit mulu. Wah, itu namanya lagi dibakar bu. Kita semua yang hadir mudah-mudahan prinsipnya seperti tanah ya. Jangan seperti batu kolar. Oh, batu kolar mana mempat, dema disiram nggak ada pengaruhnya, dibakar nggak ada pengaruhnya. Itu orang kafir. Ya kalau 4. Kalau yang nomor 3 munafik, ibu-ibu, itu seperti kayu. Kayu kalau seandainya disiram sama air, basah nggak ibu-ibu? Basah. Tapi kalau dibakar sama api, kayu angus nggak? Angus. Itu orang munafik. Ya, kalau ada nasib bagus, ingat sama Allah. Tapi kalau ada nasib buruk, dibakar, lupa sama Allah. Nah, ada orang karakternya kedua seperti besi. Nah, ini seperti isi kedua. Besi kalau disiram sama air, pengaruh nggak? Nggak, dia cuma bening. Tapi begitu dibakar sama api, dia tidak hangus, cuma bisa berubah bentuk doang. Orang kalau ngelas bu besi kudu dilas nggak tuh? Dilas. Nah, jadi kesimpulannya karakter manusia ada 4. 1 seperti tanah. Itulah istri yang pertama yang setia. Suami sehat setia, suami stroke setia, suami kaya setia, suami ambruk setia. Kita takdir bagus setia kepada Allah, takdir buruk setia kepada Allah. Amin. Insya Allah nanti kita seperti genteng paling di atas. Amin. Insya Allah nanti kalau istri pertama bukan dikasih duit lagi. Kalau dikasih duit masih kebatas nggak bu? Batas. Dikasih apa nanti sama suami? Dikasih apa bu? Kunci. Udah terserah ibu. Nanti sama Allah dikasih kunci. Terserah maunya apa. Itulah makanya nabi-nabi dapat mukjizat, wali-wali dapat keramat. Itu orang yang nomor 1 genteng tuh bu, tanah. Minimal kita nomor 2 dah. Seperti apa bu? Besi. Itu isi kedua.
Kalau lagi nasib bagus, rajin ngaji, wiridan, rajin. Kalau nggak dapat duit, waduh galau dah. Ya. Kalau itu mah ibarat isi kedua, ya suami setruk mah ditinggal lari. Nah, jangan sampai kita seperti isi yang ketiga, apa yang selingkuh itu karakter api, lagi basah doang bagus, tapi begitu dibakar angus nggak bu? Angus isi selingkuh. Apalagi kita jangan sampai isi keempat batu apa bu? Kolar. Dibakar, disiram gak ada manfaatnya, dibakar gak ada manfaatnya. Nah inilah mudah-mudahan dengan kita ngaji, kita termasuk cinta kepada Allahnya, bukan karena surganya, bukan karena hartanya, bukan karena pemberiannya. Mudah-mudahan kita cinta kepada Allah karena zatnya. Amin. Seperti isi pertama, karena apa bu? Zatnya. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau laki setruk tinggal nggak? Tinggal nggak? Kalau laki ambruk ditinggal nggak? Oh berarti tanah, insya Allah derajatnya tinggi. Mudah-mudahan kita mah sehat semua, amin. Bukan yang doain, ini mah contoh. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cinta yang pertama karena Allah, dikasih kunci nanti. Kayak tadi kita diundang sama Allah di kelas PIP, udah bukan dikasih lagi, nyomot sendiri kambing gulingnya. Amin ya robbal alamin. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan dengan pelajaran kedua, yaitu masalah ya tentang tasawuf. Sekarang kita menjelaskan sifat hasud ya. Qala berkata Ibnu Hajar fi Zawajir di dalam kitab Zawajir. Naam, memang dibolehkan kalau kita menginginkan sesuatu yang mubah. Jadi Bebo kemarin kita sudah bahas. Jadi ada hasud, ada kepengen. Kalau bahasa Arabnya kepengen itu gibtoh. Nih seperti ibu-ibu ada orang kaya nyantunin yatim, hati kita pengen nggak tuh bu? Aduh pengen saya kayak dia tuh nyantunin yatim. Nah kalau nyantunin yatimnya sunnah, berarti kita pengennya sunnah. Ada orang pergi haji yang pertama, nah kita semua pengen nggak tuh? Pengen, aduh pengen saya gak pergi haji. Pergi haji yang pertama wajib apa sunnah bu? Wajib. Berarti kita pengennya wajib. Ada orang rajin ngaji nih, kemudian begitu ibu pulang, tuh tetangganya, waduh saya gak pengen ngaji. Berarti pengennya wajib apa sunnah tuh? Wajib. Ya misalnya ibu-ibu ngelihat ada perempuan istrinya soleha, nggak punya duit, nggak ngomel. Lakinya pergi haji, pergi umroh, pergi kemana-mana nggak diajak terus tuh bininya, diem aja. Kalau begitu kira-kira soleha apa on bu ya? Kata ibu-ibu, saya pengen kayak empom Misrem. Emang kenapa? Dia mah ditinggal haji kagak marah, ditinggal umroh kagak marah, ditinggal jalan-jalan kagak marah. Itu berarti ibu Misrem soleha apa on itu ya? Itu kalau begitu wajib pengennya. Ada yang pengen mubah. Nih seperti kita lewat ke rumah makan, ada orang lagi makan, waduh saya pengen tuh makan enak, waduh ya mana bakarannya wangi, sedap amat ini ya. Nah itu ngelihat orang makan mewah, kita pengen makan mewah. Nah makan mewahnya boleh nggak bu? Boleh, berarti kepengennya mewah. Nah kemudian bapak-bapak, kita punya teman kita kawin lagi sama perawan cakep, kita yang nganter pengen nggak tuh? Pengen. Nah kalau begitu pengennya wajib, sunnah apa mubah? Mubah apa wajib apa sunnah tuh? Mubah itu mah mubah. Mubah. Kan manusia mah begitu pak. Kita punya duit nih ibu-ibu gusuran punya duit.
Kalau ngeliat rumah bagus, pengen duit dibikinin rumah. Mobil lewat bagus, pengen apa? Mobil. Nganter bandara umroh, pengen apa? Umroh. Kata lakinya, lu banyak amat kepengen. Duit segitu-gitunya, rumah pengen bagus, mobil bagus, umroh pengen. Tuh namanya manusia. Nah, naam, memang kalau kita lihat temen makan enak, mubah, itu mubah. Lihat temen kawin lagi, pengen gak bapak? Pengen. Tapi itu walaupun mubah, tankusu minal padli, mengurangi keunggulan. Jadi kalau begitu kita boleh mah boleh, tapi nggak hebat. Watunaki zuhda, berarti kita nggak zuhud. Kalau zuhud tuh ya hati nggak demen dengan kemewahan dunia. Berarti kalau begitu kita demen dengan kemewahan dunia, dan berarti kita nggak ridho sama takdir. Ya kalau temen mah makan enak, kawin lagi, ya takdirnya duitnya banyak. Kalau kita mah sekedar pengen, ya gue mah ada pengennya doang. Berarti itu kita nggak punya duit kan takdir Allah. Berarti kita nggak ridho sama takdir. Wa tawakkul berarti nggak pasrah. Wa tahjubu anil maqamir rafi'ah, kalau begitu kita terhalang, nggak bakalan dapat derajat tinggi. Tuh, ini malah lagi cerita wali penini tasawuf ya. Nah kemudian naam, yang bagi pantas at-tanabuh, kita harus ingat lidakikotin kepada masalah yang sangat mendetil. Wahia, yaitu begini bu nih, saya ambil contoh. Ada pertandingan sepak bola, kesebelasan Persija sama musuh bebuyutannya Persebaya. Ya, Persebaya musuh bebuyutannya apa? Persib. Ya. Bapak-bapak, misalnya ada pertandingan sepak bola, Persib Bandung lawan Persebaya. Itu Persib pengen menang, Persebaya pengen menang apa pengen kalah ibu? Pengen menang. Ribut nggak tuh dia? Ribut. Itu namanya saling hasud. Kalau Persib menang, Persebaya manyun ya tuh hasud. Kalau Persebaya menang, Persib manyun nggak? Manyun. Kenapa bisa saling hasud? Sebabnya satu, karena tujuannya satu, yaitu ngerebetin satu bola. Ibu-ibu, coba kalau bolanya dikasih dua, Persebaya satu, Persib satu, ayo tuh masing-masing. Jadi akhirnya Persebaya main tuh suatu grup dia, Persib main. Kalau begitu akhirnya ribut nggak tuh? Enggak. Kalau begitu saling hasud nggak bu? Enggak. Orang ono dia ada bolanya, ini ada bolanya, tuh begitu. Jadi orang hasud itu di mana tujuannya sama, bolanya satu diperebutin oleh dua kesebelasan, itu namanya hasud. Sekarang bu, nih di majlis main sepak bola, di bawah main tenis. Tuh orang yang sepak bola hasud nggak sama yang main tenis? Hasud nggak? Kagak lah. Soalnya sepak bola mah merebutin bola sepak bola, kalau tenis mah merebutin tenis, nggak bakalan hasud. Sebab berarti tujuannya beda nggak tuh? Beda. Di sini sepak bola, di sini tenis, no, di masjid basket. Orang yang sepak bola hasud nggak sama yang basket ibu? Hasud nggak? Kagak, sebab beda tujuan. Yang ini mah bola sepak bola, oh nama bola basket. Nah makanya orang yang hasud itu, ini kan kita lagi ngebersihin penyakit hasud nih, mudah-mudahan setelah ngaji bersih, amin. Makanya sifat hasud itu di mana dua orang satu tujuan. Makanya pedagang hasudnya pedagang, sebab tujuannya sama-sama nyari pembeli. Supir hasudnya masih apa lagi? Supir, sebab satu rebutan, merebutin apa? Penumpang. Petani hasudnya masih apa?
Petani sebab ngerebutin satu tujuan apa? Air. Itu begitu. Bini tua sama bini muda saling hasud sebab ngerebutin satu suami. Coba kalau ibu ini suaminya itu, ibu ini suami itu, ngeribut, orang beda suami. Ya betul nggak? Begitu juga ibu-ibu bisnis, tukang bisnis, hasudnya sama siapa? Bisnis lagi sebab satu tujuan biar tembus semua. Nah begitu juga, jangan berisik-berisik. Ustaz hasudnya sama siapa? Jangan berisik. Ibu-ibu, kalau ustaz hasudnya sama siapa, Bu? Jangan berisik itu mah, jangan berisik. Jadi ustaz juga ya saling hasudnya sama ustaz lagi sebab satu tujuan. Satu apa? Satu nyari, sama-sama nyari apa? Murid. Tuh begitu. Artis hasudnya sama siapa? Masa iya artis hasud sama ustaz? Nggak nyambung. Artis mah tujuannya nyari apa tuh? Fans. Kalau ustaz mah nyari apa? Murid. Nah makanya begini, kalau seandainya artis ibu kota udah melejit tuh, terus ada artis kampung, dia pengen kayak artis kota. Nah pengen kayak artis kota. Atau begitu juga pedagang yang baru modalnya sedikit, pedagang kaki lima yang modalnya baru jual rokok sebatang dua batang, modalnya kan 1 juta. Ada pedagang yang punya pabrik miliaran. Itu sama-sama pedagang hasud, artis sama artis. Misalnya ibu-ibu kita ambil contoh nih. Ya, artis orang kampung si C. Terus yang kedua artis orang kampung si B. Ada artis kota yang tenar si A. Nah akhirnya dua-duanya tuh si B hasud, aduh pengen saya kayak si A. Misalnya yang tenar sekarang artis apa Pak ya? Syahrini misalnya. Artis kampungnya Misrem misalnya, Amarkona. Ya. Kata Misrem, saya pengen kayak Syahrini tuh tenar. Wow. Kata Markona gak, saya pengen kayak Misrem. Nah, itu semuanya namanya amrun jabaliyun. Perkara watek bangsa lahir. Semuanya kalau ada orang maju kita pengen maju. Kita ustadz kampung nih. Sekarang ustadz yang paling tenar Ustadz Abdus Somad. Kan wajar kita semua pengen seperti Ustadz Abdus Somad. Kalau pedagang kaki lima pengen kayak Abu Rijal Bakri, pedagang yang sukses. Nah begitu. Nah kita ambil contoh artis dah. Si Misrem pengen kayak Syahrini, Markona juga pengen kayak Syahrini. Cuma si Misrem mah nggak pernah ngaji. Si Misrem mah. Jadi kata si Misrem, bagaimana nih ya, saya pengen kayak Syahrini, cuma kayaknya kalau sama dia mah udah nggak bakalan nih, orang saya mah di kampung begini. Kalau begitu supaya saya sama Syahrini, kata si Misrem, saya teluh aja Syahrini ya, biar dia suaranya serak. Kalau suara serak mah dia nggak dapat panggilan, jadi nggak manggung di TV. Nah akhirnya datang dia ke dukung santet. Bah, tolong sembur bah. Nah, jadi dia bayar duit mahal supaya apa Bu? Syahrini ambruk, supaya Syahrini suaranya apa tuh? Pecah. Nah akhirnya Syahrini bener tuh Bu, misalnya santetnya manjur, Syahrini nggak bisa manggung, nggak bisa nyanyi. Nah ini Bu, tuh bahasa kitabnya ya, mantu si Misrem, Aisyah putus asa, min ayanala, waduh saya nggak bakalan dah bisa dapat nikmatal goiri kayak nikmat Syahrini, waduh saya mah nggak bakalan dah jadi artis nasional, nah nggak bakalan dah.
Jadi pabi darurat, jadi sudah jelas anahu itu si Misrem ya takidu punya tekad di hati, anahu nakisun saya lebih rendah an sahibihi dari Sahrini. Cuma payuhibu musawatu, cuma masa saya kalah sama Sahrini, saya pengen sama. Nah akhirnya latah suluhina izin, ketika dia pengen sama Sahrini, ingin nyanyi nggak bisa, akhirnya dia satu jalan bisa waliha, pengen nikmat Sahrini bisa nyanyi, artis ibu kota hilang, yaitu akhirnya kodaro ala izalatia, dia bisa hilangin, dia dakan ke dukun, Sahrini disantet, akhirnya nggak bisa nyanyi. Nah itu si Misram namanya hasudun, orang yang hasud, hasadan majbuban, itu hasud yang dicela. Si A sama si B tokonya berendeng, si B tokonya sepi, si A tokonya rame. Kira-kira si B merengut gak Bebo? Asal ada yang datang ke toko si A, merengut aja. Nah itu kalau seandainya si B berusaha ngilangin nikmat si A, pembelinya banyak, dia bakar tokonya atau dia datang ke tukang santet, tuh berarti si B namanya hasud. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu Bu ya, amin. Itu namanya berusaha ngilangin. Kalau supir sama supir yang laku penumpangnya dibetusin bannya. Kalau ustaz sama ustaz, ya ada yang terusin dah, jangan terusin. Iya. Begitu juga kalau petani sama petani dibendung sawahnya, tuh namanya berusaha menghilangkan. Kemudian bini muda pengen berusaha hilang nikmat bini tua, akhirnya bini tuanya disantet, tuh begitu, itu namanya hasud. Atau bini muda manggil pembunuh bayaran, nah itu namanya akibat dari sifat hasud dan dia laksanakan. Nah sekarang bagaimana? Wa in kana ingdahu taqwa. Sekarang si Markona artis kampung, pengen kayak Sahrini. Waduh, saya pengen kayak Sahrini, tapi saya kayaknya nggak bisa. Wah nggak bisa dah, suara saya mah begini. Tapi dia ada sifat takwa, berhubung rajin ngaji nih, alhamdulillah. Berhubung ada sifat takwa, tamna'u an izalati, di hatinya kereteg, kalau begitu saya ke dukun aja, astagfirullah. Masa iya saya ke dukun dan santet, dosa amat. Nah padahal dia punya duit, kalau bayar dukun bisa, tapi karena sifat takwa, waduh saya nggak mau lah. Wa an mahabbati zawaliha, kalau begitu supaya Sahrini, supaya suara Sahrini putus kayak kagak, udah saya menerima kalah dah. Begini akhirnya kata Markona, ya udahlah, itu emang nikmat Sahrini yang Allah berikan kelebihan, udah saya nerima kalah, udahlah itu udah nikmat dia, udah biarin dia nikmatnya biar langgeng, amin. Cuma di hatinya pengen doang kayak Sahrini, nyaingin gak bisa, tapi karena ada takwa jahat kagak. Nah itu dosa nggak? Pala isma alai, kagak dosa yang begitu mah. Sebab kita nggak datang si Markona, nggak datang ke dukun supaya ngejahatin Sahrini. Begitu juga Bu, ada pedagang si C, si A tokonya maju, waduh di hatinya gue pengen kayak si A, pembelinya banyak ya, tapi udahlah itu nikmat dia. Jadi karena ada takwa, rajin ngaji, ya udahlah masing-masing nikmatnya. Kagak ada niat pengen ngejahatin, naro rabun misalnya di tokonya, kagak. Dan kagak ada niat mau nyegat di jalan, kagak. Ada rasa kepengen doang. Itu dosa nggak tuh ibu kalau begitu? Kagak. Kalau ibu lagi kondangan, melihat orang kaya gelangnya segede gelembung, misalnya Bu, bajunya bagus, di hati ibu pengen nggak tuh Bu? Bagaimana kata ibu? Ya Allah, begini nasib punya laki susah. Kapan saya kayak dia itu?
gelangnya segede gelang, bajunya mengkilap. Nah, tapi ibu nggak ada niat jahat. Nah, kalau begitu dosa gak bu? Nggak. Tuh kalau ada niat jahat, yarin. Ntar gua nyuruh orang supaya maling. Nah, itu baru namanya hasud. Ya, sebab itu mah ibu-ibu punya kepengen, itu amrun jabaliun, bawaan dari lahir. Nih ada orang, kisah orang hasud nih. Zaman dulu ada raja punya penasehat, punya tukang nasehat. Ya, si nasehatnya misalnya si A lah, kita sebut si A. Nah, setiap datang ke raja, nasehatnya cuma satu. Wahai tuan raja, ahsin walau ilal musi wa yakfi al musia isaatuhu. Itu nasihatnya. Wahai tuan raja, kamu harus selalu berbuat baik, jangankan kepada orang yang baik, walaupun kepada orang yang jahat. Sebab kejahatannya enggak usah kita balas, cukup dibalas sama kejahatannya sendiri. Jadi orang yang jahat mah enggak kudu kita balas, Bu. Nanti yang ngebales kejahatan sendiri, pagar makan tanaman. Nah, itu si A tukang nasihat begitu terus. Nah, akhirnya ada si B menteri nih. Hasud dia. Waduh, sialan si A. Dia lebih disayang sama raja. Akhirnya dikasih fasilitas lebih banyak. Si A mah Bu dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih tanah. Hasud tuh. Dan hasudnya nih, jadi hasud itu Bu punya kepengen tapi niat jahat. Kalau kepengen doang nggak jahat, namanya nggak hasud. Nah, ini mah dia ada niat jahat. Akhirnya dia datang ke raja. Kata si B, Tuan Raja, itu penasehat Tuan Raja si A, itu orang yang jahat sama Tuan Raja. Kenapa? Sebab dia bikin gosip Tuan Raja mulutnya bau. Ah, yang bener kamu. Kalau nggak percaya, besok perhatikan Tuan Raja. Kalau dia datang, pasti si A itu nutup mulut mulu. Ya, coba saya lihat besok bener nggak omongan kamu. Nah, akhirnya Bu, besoknya si A mau ke istana. Dipegat sama si B. Sini dulu A. Dikasih makan. Makanannya yang bau-bau, jengkol, kasih pete, bawang merah. Nah, namanya orang jahat Bu ya. Begitu habis makan langsung ke istana. Begitu ke istana biasa ngenasehatin, cuma karena mulutnya habis makan apa tadi? Jengkol, pete, bawang, takut raja kebakuan sambil nutup mulut. Tuan Raja ahsin walau ilal musi wa yakfi satuhu. Begitu. Tuan Raja harus berbuat baik. Jangankan ke orang baik, walaupun ke orang buruk. Yang buruk nanti cukup, yang balas kejahatannya nggak kudu sama kita. Kata raja, wah bener si B ini orang. Ngomong sama gua ini nutup mulut mulu. Berarti dia buruk sangka gua bau mulut. Yarin dia. Akhirnya raja ke dalam kamar, ngirim surat ke gubernur. Kata raja, hai A, bawa nih ke gubernur. Siap Tuan Raja. Akhirnya si A keluar pintu istana, ketemu sama yang hasud sama si B. Wah, ini si A bawa surat. Surat kemana itu? Buat gubernur. Kata si B, wah biasanya raja kalau ngirim surat ke gubernur pasti untuk ngasih hadiah. Wah, pasti nih ngasih hadiah. Hai A, sini tuh surat. Ih, jangan, ini saya yang disuruh. Sini. Jangan. Akhirnya direbut. Ya udah. Akhirnya surat dibawa sama si B. Datang ke gubernur. Dibuka sama gubernur isi suratnya. Isi suratnya begini. Wahai gubernur, di mana datang surat ini, maka harus kamu potong leher orang yang bawa surat. Bawa ke saya. Dan kulitnya harus kamu keset, ditutup. Hai B, sini. Algojo, siap. Potong lehernya. Waduh, jangan. Kata si B. Kenapa?
kan saya dapat surat, yang bawa surat ini harus dipotong lehernya. Begini gubernur, sebenarnya yang ditugasin si A teman saya. Kata gubernur, nggak bisa. Pokoknya lu yang datang, lu yang dipotong leher. Dipotonglah lehernya tuh bu. Dibawa ke raja. Begitu dibawa ke raja, si A datang lagi, kaget raja. Hah? Itu si A hidup juga, masih hidup? Hei A, ini ceritanya gimana? Emang kenapa Tuan Raja? Gua kemarin kan ngasih surat ke lu. Itu kenapa lu masih hidup? Emang kenapa Tuan Raja? Waduh. Isi suratnya, siapa yang bawa surat potong lehernya. Kok kamu masih hidup ini? Begini Tuan Raja, begitu saya keluar pintu direbut sama si B. Alhamdulillah, bener nasihat kamu A. Kita kudu berbuat baik. Dasar si B buruk, jadi keburukannya yang ngebunuh palanya sendiri. Tuh ibu-ibu, jadi tidak perlu kita balas orang yang hasud. Disangka suratnya isinya hadiah, padahal mah apa itu isinya? Bunuh. Itulah orang hasud. Makanya ibu-ibu, kalau kita hasud rugi. Orang yang dihasudin kita makin berkah rizkinya, kita mah tiap malam meriangin gak bisa tidur. Aduh sialan, dia makin maju. Jadi kita namanya ibu menderita di atas kesenangan orang lain. Rizkul mahsudi lil hasid, rizkul hasidi lil mahsud. Kalau kita hasud, rizki kita bakal dikasih ke orang itu, ke orang yang kita hasudin. Makanya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, manusia itu ada 4 nih bu. Kita kira-kira nomor berapa nih? Kata Nabi, manusia ada berapa bu? 4. 1, manusia diberi ilmu dan diberi harta. Komplit. Maaf. 1, manusia diberi ilmu dan mengamalkan ilmunya. Tuh mudah-mudahan kita kelompok pertama. Amin. Nih kita sekarang kan lagi ngaji, insya Allah dapat ilmu. Mudah-mudahan kita amalin. Amin. Jadi besok kalau ada yang jahat, yang kurang baik, telan aja ibu-ibu. Jangan kita balas, jangan kita cerita. Insya Allah nanti kita golongan A tadi tuh, dikasih kunci oleh Allah. Amin. Itu manusia kelompok pertama diberi ilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah itu kata Nabi. Yang kedua, kelompok manusia kedua, manusia tidak diberi ilmu tapi dia pengen seperti kelompok pertama. Begitu kelompok kedua ngelihat kiai ngajar, saya pengen tuh kayak kiai ngajar. Begitu kiai ceramah, pengen saya ceramah. Akhirnya di hatinya nangis, ya Allah, walaupun saya nggak kesampaian, mudah-mudahan lah anak cucu saya menjadi kiai. Amin. Tuh begitu. Akhirnya dia barahan sama kiai. Berhubung dia barahan, setiap barahan minta doain Pak Kiai, anak saya biar jadi kayak kiai. Akhirnya bu, anaknya 5-5-nya jadi kiai. Amin. Itu bapaknya Ki Muhyiddin Kosambi. Babanya tukang derman. Tapi kalau ada kiai ngajar ke kampungnya, dia yang jemput pakai derman, pulang jemput. Punya nangka nggak boleh ada yang makan, kudu kiai dulu. Punya pisang, punya mangga. Akhirnya 5-5-nya jadi kiai. Alhamdulillah. Tuh begitu ibu. Ya, itu 5-5-nya jadi kiai. Ki Muhyiddin, Ki Madin, ada Ki Usman, 5-5 jadi kiai. Atau cerita bapaknya seorang wali namanya Ibrahim bin Adham. Itu Ibrahim bin Adham bu, begitu habis lahir orok, diajak ke Ka'bah, ke Mekah. Itu ama babanya digendong orok. Pokoknya setiap ada kiai disodorin, Pak Kiai doain anak saya. Ada lagi orang, Pak Kiai doain.
itu semua yang ada di Ka'bah yang kelihatan sama dia kiai disodorin anaknya. Maka akhirnya anaknya Ibrahim bin Adam bukan wali lagi, bukan ulama lagi, wali besar. Amin. Makanya ibu-ibu siapa nih yang bawa orok? Ada enggak yang bawa orok anak kecil? Sodorin tuh ke kiai doain. Ya, makanya ada seorang anak jadi sahabat yang paling pinter, yaitu Abdullah bin Abbas, disebut Ibnu Abbas. Kenapa tuh Ibnu Abbas sahabat paling pinter? Lagi kecilnya ibu-ibu dibawa sama ibunya, ya Rasul, tolong nih doain anak saya. Akhirnya Ibnu Abbas suruh nyelangap, diludahin sama Nabi. Akhirnya karena masuk ludah Nabi, Ibnu Abbas sahabat paling muda yang paling cerdas. Alhamdulillah. Kalau sahabat yang paling pinter yang tuanya Sayyidina Ali. Jadi sahabat tuh paling pinter dua, Bu. Sayyidina Ali yang tua, Sayyidina Abbas. Nah, makanya kalau ketemu kiai suruh nyelangap tulak, itu anak kita. Begitu. Tapi kalau ada sinden mah jangan ya, Ibu. Ya, ada sinden tuh tolong jampain anak saya. Dijampain lah sinden. Nah, begitu tuh Bu, Abdullah bin Ibrahim bin Adam lagi oroknya dibawa sama babanya, dibawa ke Mekah. Setiap ada orang soleh diminta jampain. Begitu anak kita, Bu, kalau ada kiai, ada ulama, sodorin, jampain ludahnya biar masuk mulut anak kita. Itu namanya kelompok yang kedua. Tidak diberi ilmu tapi pengen seperti orang yang punya ilmu. Aduh, pengen saya tuh. Yang ketiga ada orang diberi harta, kemudian digunakan hartanya untuk kebaikan. Nah, itu yang ketiga tuh, Bu. Kemudian yang keempat, ada orang tidak diberi harta tapi pengen seperti orang ketiga. Nih, Bu, seperti tadi tuh udah kita contohin. Ada orang nyantunin yatim, orang kaya. Kita nggak punya duit, kita punya pengen saya kayak dia nyantunin yatim. Amin. Nah, itu kata Nabi pahlanya sama. Orang kaya nyantunin yatim dapat pahala gede. Kita orang susah punya kepengen doang, pengen saya nyantunin, pahalanya sama kita sama anak orang kaya. Amin. Begitu juga ada orang kaya umroh, kita orang susah, Bu, pengen ke umroh, pengen dapat pahalanya. Ada orang kaya nyumbang pesantren, wakaf pesantren. Ada orang kaya bangun masjid. Ada orang kaya ya bangun pesantren. Waduh, kita yang penting pengen. Jangan begini, loh, atuh dia mah wajar orang kaya. Jangan tuh, Bu. Kita yang penting ada kepengen tuh. Misalnya ibu-ibu, nanti kalau kita ada peringatan Maulid, peringatan Syaikhul Qadir, ada orang kaya nyumbang sapi, kita semua pengen saya nyumbang sapi. Amin. Atau kita mau akikah, ada orang mau akikah di acara Haul Syekh Abdul Qadir. Bu, setiap acara Haul Syekh Abdul Qadir ada yang akikah, 7 orang 7 sapi. Kita sekarang pengen dulu, pengen saya akikah, nanti kalau ada duit itu baru pengen aja, insya Allah dapat pahala. Amin. Itu begitu, Bu. Itu namanya orang keempat, pengen. Orang yang keempat tuh tidak diberi harta tapi pengen. Makanya tidak boleh hasud kecuali di dalam 2 hal. Satu, boleh kita hasud kepada orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Boleh tuh kita hasud. Ya Allah, saya pengen amat ke kiai tuh ngamalin ilmunya. Tuh, itu mah harus hasud. Yang kedua, hasud itu kata Nabi boleh. Kalau kita hasud ke orang kaya, orang kayanya menghabiskan hartanya buat jalan agama. Amin. Ada orang kaya ngebangun masjid, kita hasud. Waduh, saya iri amat, pengen saya ngebangun masjid. Ada orang kaya misalnya bangun pesantren, wakaf pesantren, tuh Bu,
Makanya dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kenapa dakwahnya sukses? Karena didukung oleh orang kaya, diantaranya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pertama nyumbang hartanya 4.000 dinar, kemudian nyumbang lagi kedua kali 4.000 dinar, diterima amal Nabi. Begitu yang keempat, ketiga kali 4.000 dinar. Nabi nanya, Abu Bakar, atuh jangan semua, atuh ini apa 3 kali mah kamu nggak ada sisanya, atuh sisain nanti buat istri kamu, anak kamu. Begitu Bu, aman Nabi nggak diterima tuh yang ketiga kali mah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, selama saya beriman kepada Allah dan kepada Rasul, saya yakin rizki Allah akan lebih saya diberikan pada saya lebih dari ini. Amin. Tuh hartanya dikasih semua, kagak disisain tuh. Tuh makanya majunya agama dengan dengan dukungan dari harta. Makanya kalau ada orang punya harta mendukung agama, saya pengen tuh ngelihat orang kaya bangun masjid, saya pengen orang kaya wakaf pesantren, saya pengen orang kaya ya bangun pesantren. Misalnya di sini ya bapak-bapak, kapan-kapan ada yang gusuran, amin. Begitu yang gusuran dapat miliaran, ngasih nasi bungkus. Begitu nasi bungkus, kita semua aduh pengen besok-besok saya juga sedekah kayak ini, amin. Kalau ada acara, ada yang nyumbang ceramah, udah ceramah saya, qori saya, kita nggak punya duit, kita harus iri. Aduh saya iri tuh, pengen kayak dia. Tuh kata Nabi, tidak boleh hasud kecuali yang dua tuh. Tadi yang pertama Bu, orang punya ilmu mengamalkan ilmunya. Saya pengen kayak kiai tuh. Waduh kiai mah kalau sholat khusyuk, kalau sholat lama, wiridan lama, tuh kita disuruh tuh hasud. Yang kedua, hasud itu disuruh oleh Allah. Ada orang kaya diberikan kekayaan, dihabiskan untuk yang bagus. Tuh kita lihat orang kaya tadi tuh ngasih yatim, ngasih pesantren, ngasih masjid. Begitu juga nyumbang pesantren. Ya mudah-mudahan di sini ada yang wakaf buat pesantren. Cuma penyakitnya begitu Pak, kayak Sukron Makmun dikasih wakaf pesantren Darul Rahman sama engkongnya, begitu turun ke cucunya digugat sama cucunya. Wah kira-kira banyak yang begitu Pak. Waduh makanya kedua anak cucu yang soleha tuh jadi manusia kata Nabi 4. Satu diberi ilmu, mengamalkan ilmunya. Yang kedua tidak diberi ilmu, pengen kayak nomor 1. Yang ketiga orang tidak diberi harta, memberikan harta, menggunakan harta yang baik. Nomor keempat tidak punya harta, tadi pengen ya seperti dia. Nah mudah-mudahan kita ibu-ibu termasuk orang yang diberi ilmu, mengamalkan ilmunya, termasuk kita orang diberi harta, menghabiskan pada jalan baik, amin. Ya berhubung waktunya ya sudah ya, walaupun sedikit ya udah habis ya. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua tadi pelajaran pertama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelas A, amin. Istri A cinta sama suami karena zatnya, bukan karena hartanya, akhirnya diberi kunci. Orang demen sama WH karena zatnya bukan pemberiannya, akhirnya dikasih pip di gedung pernikahan. Begitu juga kita mudah-mudahan ibadah kepada Allah karena zat Allahnya, amin. Bukan karena surga, bukan karena harta. Maka nanti hati kita ngedoa langsung sudah diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita sama-sama berdoa oleh guru kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati an Allah yabtahu lana wa li awladina
ولذرياتنا فتوح العارفين ويفقههم في الدين ويفقهنا ويفقههم في الدين ويرزقنا ويرزقهم كما الإخلاص واليقين وبنية أن الله يغفر ذنوبنا وذنوب والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وجميع قرباتنا وجميع قرباتكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين أن الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya amin. Mari kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita dan dosa ibu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya wa ala walidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilayhi taubatan nasuha wa atubu ilayhi taubatan nasuha wa atubu ilayhi taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alayna ya wa alaiha namud wa alaiha wa biha nabasu insyaallah taala minal aminin minal aminin minal aminin birahmatillahi wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ولك الفضل كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من العلم والخير من
أهل العلم والخير من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى ونسألك يا الله أعمال أهل اليقين ونسألك يا الله مناصرة أهل التوبة ونسألك يا الله أزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلبة أهل الرغبة وتعبد أهل الوراء وعرفان أهل العلم حتى نحبك يا الله حتى نحبك يا الله حتى نحبك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الحق ولا طريق المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa kembali.